Iya, harusnya hari ini kuis. Ya, nggak apa-apa. Kuisnya kita tunda minggu depan ya, insya Allah. Jadi minggu depan kita akan bertemu 2 kali. Hari Senin kuis, mungkin hari Jumat kita kuliah penggantinya gitu ya. Itu Jumat yang jam 9 semua selalu bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya. Bu. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan nggak ada rapat lagi. Tapi kalau atau Jumat itu kuisnya ya, gimana baiknya? Gitu aja ya. Atau kuisnya mau Jumat ini di tengah-tengah liburan. Halo? Tidak, Bu. Jumat Eh, minggu depan, Bu. Jumat Jumat minggu depan. minggu Minggu depan depan mungkin aja, Bu. baik, Bu. Iya, Bu. Ya wes, ya wes. Oke lah. Maksudnya khawatir tiba-tiba Pak Kadir bilang kita ada yang mau didiskusikan gitu ya, jadi harus rapat. Ya wes, berarti minggu depan hari Senin kita masih kuliah biasa. Kuisnya ditunda di hari Jumatnya gitu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Eh, ini sebenarnya kalau ada papan gitu jauh lebih enak. Saya berusaha menyiapkan PPT untuk bisa diorek-orek kok. Saya nggak familiar. Ya wes lah. Kita sebelum masuk ke sana sedikit tentang tema searching. Ini ada teman Anda yang belum masuk. Oh iya, sebelum saya lupa, kode presensinya disiapkan dulu. Handphonenya sudah ya. Kode presensi pagi ini adalah 283965. Sudah? 283965. Sudah ya. Oke, baik. Dan terganggu ya. Ini saya di ruangan yang banyak orang. Baik, ini sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Ini kita masuk ke 4.3. Jadi mungkin kemarin sudah mengerjakan soalnya, cuman apakah bisa dipahami dengan benar ya, mudah-mudahan ya. Dengan belajar sendiri kan sudah semester 7. Semester 7 kan ya? Insya Allah tidak ada kesulitan. Jadi di dalam persamaan-persamaan yang ada, perhitungan-perhitungan perancangannya itu, di sana kita dapati ada kode gitu ya. Ada jadi 31 ya, atau di sana paling banyak 33 gitu ya. Ini sebenarnya kalau boleh dibilang itu mode. Jadi kita lihat kalau misalnya ini ada satu kubus, satu balok gitu ya. Jadi ini arah 1, jadi X itu ada arah 1, Y itu arah 2, dan Z itu arah 3. Ini beda dengan yang pertemuan pertama saya tunjukkan itu ya. Memang tergantung pada view-nya, tapi secara umum adalah 1, 2, 3 seperti ini. X, Y, Z. Jadi kalau dikatakan Y 3, 1 itu adalah di bidang 1 di arah 1, di bidang 1 di sini ya. Kalau 1, 1 bidang 1 arah 1. Kalau 3, 1 ya bidang 3
gitu ya. Artinya dia yang di atapnya ini, kemudian dia arah 1. Ini kalau ke sana berarti dia 32, kalau ke atas lagi berarti dia 33. Ini sebagaimana persamaan yang di depan, gitu ya. Ini kan bahasa Jawa itu dijentrekno gitu ya, bahwa karena kita punya tiga bidang, kita tinjaunya ya 1, 2, 3. Baik di situ dengan meninjau pergeseran dielektriknya di besar ini, ya kemudian ada ini adalah medan listriknya, kan gitu ya, bagaimana hubungannya, ini seperti ini. Oke, demikian pula berapa strainnya, regangan dan tegangannya. Ini yang nanti berperan besar karena kita juga akan membahas BIMOR. BIMOR itu jadi nanti piezoelektrik ini ditumpuk gitu ya, digabungkan supaya dia bisa bergerak menjadi aktuator, atau bisa juga nanti dia berfungsi sebagai sensor, tapi biasanya BIMOR itu digunakan sebagai aktuator. Oke, ini cepat aja. Ini adalah matriksnya. Jadi kalau di 4.2 itu kan matriksnya kan SD gitu ya, itu sama dengan S kecil, D kecil ya, kemudian yang bawah adalah D kecil sama epsilon, kemudian yang sebelah kanannya adalah matriks T sama E, kan gitu. Jadi ini kan ya SD, ya, kemudian ada S ya, S kecil, D kecil, di bawah adalah D kecil, epsilon, kemudian yang di kanan itu adalah T dan E. Jadi jadinya akhirnya matriksnya seperti ini. Oke, ini diturunkan lagi dengan keadaannya gitu ya, sehingga kita peroleh kemudian kita kenal sebagai koefisien coupling dengan notasi K. Ya, jadi KIJ. I di sini adalah untuk bidangnya, J itu untuk arahnya. Masih ingat ya, bidangnya berarti kalau 1. Kalau masih ingat waktu belajar fisika bahan, ya, bidang 1, 0, itu adalah untuk I sama dengan 1, kan gitu ya. Bidang 1, 100 ya, 010 itu adalah bidang untuk I sama dengan 2, dan 001 itu adalah untuk bidang 1, I sama dengan 3. Begitu. Oke ya, kalau J ini kan arahnya. Kalau dia searah X berarti dia 1, searah Y berarti dia sama dengan 2, searah searah Z berarti dia sama dengan 3. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke mode operasi 33. Jadi yang paling banyak digunakan memang pada bidang 3 arah 3. Jadi mode operasi 33. Yang di situ ya ditunjukkan kondisinya. Jadi dianggap saja kita punya selempeng kecil piezoelektrik ya, yang karena dia sebuah lempeng ya kayak piringan gitu, anggap saja begitu. Kalau dalam kasus ini ya dia punya area, punya luas yang dimaksud di sini adalah luas bidangnya itu yang atas, dan dia juga punya ketebalan tertentu. Jadi nanti yang akan kita bahas itu banyak ke situ. Kan arahnya 3, jadi hanya atasnya gitu ya. Jadi kalau lempeng itu sisi yang atas, kemudian yang dipertimbangkan jadi luas yang atas ini dan ketebalannya. Oke, anggap saja begini ya. Jadi ini adalah A luasannya dan inilah tebalannya. Ini nanti akan muncul satu gaya, dan persamaannya itu adalah seperti ini. Jadi dalam
Jadi yang kita perhatikan kan hanya arah 3 karena modenya 3, 3. Nanti D-nya gitu ya. Jadi koefisien piezoelektriknya juga kita gunakan yang di sana arah 3. Di sini ada D13 berarti yang di bidang 1 arah 3. Ini ada D23 dan di sini bagian besar memang kemudian digunakan adalah yang 33 karena arahnya 33. Ini secara umum persamaannya demikian ya. Sampai kemudian ya kita akhirnya dapati beberapa istilah ya. Kalau yang tadi sudah ada koefisien coupling elektrik itu K, gitu ya kan KIJ karena ini mode 33 maka adalah K33 besarnya adalah sebesar ini. Kemudian ada free strain. Jadi ini adalah regangan yang dihasilkan ketika tidak ada tegangan hambat ya pada bahan. Jadi nggak ada tegangan, jadi secara fisik dia tidak ada gaya yang bekerja, kan gitu ya. Ini dia kita tuliskan dengan S ya, strainnya itu kan S besar. Ini adalah ketika T3 itu sama dengan 0. Ini kalau S untuk di bidang 1, ini di bidang 2, ini di bidang 3. Jadi kita asumsikan kalau bicara free strain itu T-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sebaliknya ketika S-nya sama dengan 0, kita kenal istilah block stress, jadi tegangan blok. Ini adalah tegangan yang dihasilkan ketika regangan itu dianggap atau dijadikan, gimana caranya itu ya, dijadikan regangannya itu sama dengan 0. Jadi nggak ada regangan. Jadi T, ya ketika S-nya sama dengan 0, kalau dihitungan besarannya seperti ini kita sebut sebagai tegangan blok ya, blok stress. Dan itu kalau digambarkan, ya kurvanya akan menjadi seperti ini. Jadi baik free strain maupun block stress ini adalah dua hal yang menjadi karakter ya, menjadi karakteristik bahan. Jadi nanti yang membedakan satu bahan dengan bahan yang lain itu adalah kurvanya ini. Kalau sumbu X-nya adalah biasa ya, kalau kita uji tarik juga kan stress strain ya. Stress itu sumbu Y, strain itu sumbu X, maka di sini bentuknya ya. Jadi ketika nggak ada strain maka tegangannya adalah sekian. Ini kita sebut block stress, dan kalau nggak ada stress maka regangannya sekian. Ini adalah free strain. Yang membedakan satu bahan dengan bahan yang lain, bahan piezoelektrik satu dengan yang lain itu adalah nanti besarnya block stress dan besarnya free strain. Jadi nanti kemiringannya ini ada yang seperti itu, gitu ya. Ada yang begini. Jadi nanti kemiringannya akan tetap untuk setiap bahan. Beda bahan, beda kemiringan, gitu. Nah, ketika jadi yang nanti membedakan gimana ini kok ada 3 gitu ya. Ini adalah kalau ditambah medannya. Jadi kalau medan listrik yang diberikan pada piezoelektrik itu ditambah, maka juga akan menjadi lebih besar ya free strain-nya, demikian pula block stress. Tapi tetap ini sejajar. Itu begitu. Oke. Ya, itu kemudian nah, ini contoh soal ya. Bentar ya. Ini contoh soal. Jadi material 1 coba dilihat kemiringannya. Ini material 2 berbeda ya. Oke, seperti itu. Ini diambil di buku. Silakan kalau Anda mau lihat di sana ada semua. Nah, berikutnya persamaan untuk transducernya. Jadi S sekali lagi ya, ini adalah strain regangannya. Ya. Dan U ini adalah apa namanya? Berapa yang displacement-nya gitu ya. Secara fisiknya. Jadi kalau stres gini.
kalau stresnya itu seragam, ya, maka ada gaya kan tadi yang di sini ya. Nah ini kan ada gaya, maka gaya itu ya dibagi rata gitu ya, F per AP. Dan kemudian besarnya medan itu pun juga dinyatakan dengan V di sini, potensial yang digunakan. Dan kemudian ini adalah kalau kita bicara electric displacement, ini bicara tentang muatan, kan satuannya coulomb per meter persegi ya, itu begitu. Dan seterusnya sampai akhirnya kita dapati persamaan ini free displacement, jadi dinotasikan dengan delta 0 ya. Dia dinotasikan dengan delta 0 ya, jadi dia ketika U atau displacement-nya itu ya sama. Jadi free displacement ini adalah ketika U ini pada saat F-nya 0. Dengan kata lain, kalau kita mau cari berapa, ya ini D33 dikalikan dengan berapa tegangan yang diberikan pada piezoelektriknya. Nah, di situ kita juga akhirnya dapat yang namanya block force ya, gaya bloknya juga dapat. Itu adalah ketika displacement-nya 0. Itu seperti itu ya. Nah berikutnya ini ketika ada aktuator yang jadi ada tumpukan-tumpukan piezoelektrik. Jadi ketika dia ditumpuk gitu ya, kalau satu dia akan bergeser sekian gitu ya. Ketika dia dikoppel ya, digandengkan dengan piezoelektrik yang lain dalam sebuah tumpukan, maka ini bisa menghasilkan displacement yang jauh lebih besar. Jadi kalau dikatakan di sini ya U ya, atau ya displacement dari tumpukan ini adalah ya dari arah tiga, kan numpuknya ke arah 3 ya, ke atas, numpuk kan ke atas. Maka itu adalah sejumlah berapa buah ya piezoelektrik yang ditumpuk ya dikalikan dengan displacement ketika dia personal, ketika dia satu saja. Begitu. Sehingga dengan ditumpuk ini harapannya adalah bisa menghasilkan, kalau di aktuator ya, bisa menghasilkan displacement yang jauh lebih besar. Itu seperti itu. Oke. Ini contoh-contoh soalnya. Sudah, kita mungkin sampai situ dulu. Saya punya, sebenarnya ini belum selesai, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Anda pernah tahu bimetal ya? Tahu dong? Nah. Pernah denger ya? Apa itu? Ayo, ada yang bisa menjelaskan apa itu bimetal? Ini sudah terlihat ya? Belum ya? Belum. Oh, saya perhatikan. Oke. Belum ada, Bu. Oke, silahkan. Ada yang tahu bimetal tadi? Saya, Bu, mencoba jelaskan. Oke, silahkan. Jadi bimetal itu gabungan antara dua logam yang memiliki koefisien Y yang berbeda. Jadi ketika nanti dipanaskan maka akan membengkok ke salah satunya gitu, Bu. Setahu saya. Iya, betul sekali. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita bicara bimorf, gitu ya, ini prinsipnya mirip seperti bimetal. Tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi ketika ada dua jenis logam yang berbeda, tentu koefisien muainya berbeda, kan gitu ya. Pada
suhu ruang katakan dia awalnya mempunyai panjang yang sama, tetapi ketika dipanaskan, gitu ya, maka dia akan mempunyai panjang yang berbeda. Jadi sama-sama memuai, tetapi panjang muainya itu endingnya nggak sama, gitu kan ya. Ada selisih. Nah ini kalau masing-masing lepas ya tidak digandengkan, maka ya seperti ini hasilnya. Tetapi ketika digandengkan, gitu ya, jadi sejak di suhu ruang ini dia dibuat ikatan, gitu ya, dilem, gitu ya, dibuat mereka berdua ini lekat, maka ketika dipanaskan satunya memanjang lebih panjang daripada yang lainnya, maka akan menjadikan dia melengkung. Ini kalau dibiarkan ya. Nah kalau dia kemudian diklem ya, diikat, dilekatkan pada satu permukaan, bukan permukaan, iyalah apa saja dia dipegangi gitu ya, yang semula dia ini lurus, kalau di sini kan dia jadinya melengkung. Nah kalau ini dia dipaksa lurus pada saat, jadi dia dipaksa lurus, maka melengkungnya adalah dia ke bawah. Nah ini kan dia bisa jadi aktuator, kan begitu. Nah, demikian pula yang terjadi pada piezoelektrik, ya. Piezoelektrik, jadi piezoelektrik itu namanya bimorph, ada unimorph, bisa jadi gitu ya. Ada satu lempeng piezoelektrik, kemudian di bawahnya ada material yang lain untuk semacam menjadi pengikat. Tapi sekali lagi karena dia cuma sendirian, gitu ya, besarnya lengkungan atau besarnya displacement itu tidak terlalu besar, sehingga biasanya ya digunakan bimorph, ya. Ini katakan ada dua lempeng piezoelektrik, ya. Ini yang merah ini adalah arah polarisasi. Mungkin masih ingat waktu kita bahas sifat dielektrik, polarisasi. Loh, kok diem aja? Ingat ya? Oh, nggak ada yang berani. Ya wis lah. Atau waktu kita bahas di awal tentang piezoelektrik, ya, piezoelektrik ini terjadi karena ya piezoelektrik terjadi. Oke. Piezoelektrik terjadi kan karena ada terjadi polarisasi, ya. Karena mereka terjadi ion-ion yang pada saat setimbang itu ya dia tidak simetris gitu ya. Maka ketika dia diberi tekanan, dia dipaksa dipaksa berubah dimensi, ya disitulah kemudian terjadi polarisasi. Nah di sini katakan yang merah ini adalah arah polarisasi. Ya. Ketika dia dikoppel seperti ini, ya ini namanya dihubungkan seri, ya seri. Jadi dihubungkan secara seri. Karena ya sama seperti kita biasanya ya, ini kan seri. Nah kalau paralel itu seperti ini. Jadi di antara dua ini dia ada elektroda lagi untuk memasukkan tegangan listrik, jadi untuk memberikan tegangan di situ. Jadi kalau seperti ini ya, ini namanya seri. Kalau paralel berarti di tengahnya ini ada. Atau dengan bahasa lain di sini yang gambar bawah, ini kalau paralel maka yang di tengah juga ada, gitu ya. Kalau seri nggak ada, cuman di atas dan di paling atas dan paling bawah saja. Nah, yang menjadikan dia kemudian bisa ada apa ya? Siapa bersuara? Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kemudian, gitu ya, ini arah polarisasi bahannya itu ke atas. Dua-duanya ya ditatanya sama-sama ke atas. Nah, kemudian diberikan tegangan listrik, ya, sehingga polarisasinya sama, gitu, ya, berbenturan. Artinya kalau misalnya di situ positif ketemu positif, maka dia jadinya kan menjauh, bertolak, tolak menolak. Jadinya dia di situ memanjang.
kan gitu. Sementara di bawah katakan positif ketemu negatif gitu ya, maka dia kan bertemu, maka dia memendek. Jadilah yang atas itu menjauh ya, memanjang, yang bawah memendek, maka dia seperti melengkung ke bawah. Demikian pula untuk yang serial ini. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menentukan dia kemudian akan melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Jadi lengkung ke atas, lengkung ke bawah itu tergantung kepada kutub ya, arah medan yang kita berikan kepada piezoelektriknya. Nah, tadi saya belum selesai bikinnya. Ya, jadi secara gampang ini adalah dielektrik. Masih ingat ya, ini ada dua lempeng. Ya, ada dua lempeng, kemudian ini berjarak sekian. Ini kalau tidak ada tidak ada bahan lain ya. Ya sudah kosong saja udara, maka medan listriknya akan arah ke sana. Nah, arah medan ini sama dengan arah polarisasi. Ya. Arah polarisasi akibat dari tegangan yang diberikan, gitu maksudnya. Kalau tadi kan di bahannya sendiri sudah ada polarisasinya. Nah, akibat dari tegangan yang diberikan akan memberikan polarisasi yang bagaimana, ya ini yang akan menentukan dia kelengkungannya. Oke ya, dan ini sama ketika di dalamnya ada bahan dielektrik. Nah, piezoelektrik termasuk bahan dielektrik juga sebenarnya. Artinya di sana ada ion-ion yang dia bisa digerakkan oleh medan listrik ini. Terjadi polarisasi. Jadi kalau dilihat ya di sini kalau ini positif, ya, lempeng ini dialiri, ya di sini positif dan di sini negatif, gitu. Maka ion-ion akan terpolarisasi seperti ini ya. Yang positif berusaha mendekati lempeng negatif, jadi dia ke arah kanan semua. Sementara yang di kiri ini yang negatif ya mendekati kutub yang positifnya. Jadi arah polarisasinya sama, arah polarisasinya adalah ke kanan. Itu begitu. Nah, sekarang contoh, misalkan, bentar, saya matikan aja dulu ya. Bentar, saya gambarkan. Ini, oke, ini latihan soal ya. Bentar, saya gambarkan. Nanti boleh di... Coba ya. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke lah, bentar ya. Saya coba bikin aja di sini. Tunggu. Tuh, kok nggak mau ya?
Ya, salah. Kok gini ya? Saya itu mau nurunkan ini. Katakan ini begini ya. Ini yang atas, ini yang bawah. Misalkan begini. Nah, kemudian ini adalah itu misalnya ya plus, min, plus gitu. Kira-kira dia akan melengkung kemana? Ayo. Ini kira-kira dia akan bergerak kemana? Bingung? Masih bingung. Masih bingung? Bingung, Bu. Oke. Bingung ya. Jadi gini, ini kan ini sebenarnya kalau susunan yang ini enggak sederhana ini ya. Jadi di sini ada plat lah ya sebagai elektroda tadi. Ini artinya di sini ada elektroda, di tengah ini ada, di bawah juga ada. Ini diberikan kutub positif, di sini negatif, di sini positif, begitu ya. Nah, kemudian kalau di sini kutub positif, maka ion apa yang mendekat ke sana? Negatif, Bu. Ion negatif ya. Ion negatif. Berarti yang di sini, yang di sini yang mendekat ion apa? Ion positif ya. Yang positif, Bu. Iya. Paham ya? Nah, berarti gitu. Akibat dari medan ini kutubnya kemana? Ke bawah, Bu. Kan ke sana ya. Ke bawah. Maksudnya jadi positif atau ketemu, jadi sama-sama ketemu maka dia akan menjauh. Bisa dipahami maksudnya. Positif ketemu positif itu ya, dia akan berlawanan. Atau negatif ketemu negatif maka dia berlawanan, maka dia akan menjauh, dia akan melebar, akan memanjang. Bisa dipahami ya? Halo? Mohon maaf, Bu. Saya nggak pahamnya pas positif ketemu positifnya itu di mana? Iya, Bu. Positif ketemu positifnya kok bisa? Iya Bu, itu saya bingung positif mana ya? Itu positif dari yang atas sama bawahnya atau gimana Bu? Soalnya Enggak, negatif. gini. Kita kan melihatnya adalah di bahannya ya. Iya Bu. Di dalam bahannya kayak gini nih, ini di bahannya. Ini kita nggak perhatikan platnya. Secara asalnya bahannya dia polarisasinya sudah ke bawah. Iya. Kan gitu. Nah, maka dia ketika di sini adalah negatif, di sini positif, gitu, dia jadi arahnya kan juga ke sana, ngerti maksudnya ya? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu, arahnya. kalau dia searah, maka dia itu nanti akan memanjang, gitu maksud saya. Jadi ini akan displacement, jadi dia akan memanjang. Beda cerita ketika ini berlawanan, maka dia akan memendek. Dikunyah-kunyah lagi. Jadi kayak gini tadi loh. Searahnya dengan loh, apa, ini loh. ya, Bu? Kok bisa searah, Bu? Searahnya dengan polarisasinya. Polarisasi di dalam bahan dengan polarisasi akibat dari medan yang diberikan. Ini yang ditunjukkan, ini adalah yang di dalam bahan. Kayak ini ya, ini ada yang merah-merah, ini adalah
di dalam bahannya dia sudah terjadi polarisasi. Karena kalau nggak polarisasi dia bukan piezoelektrik. Piezoelektrik kan dia mengandung ion, ingat ya ceritanya yang awal. Dia pasti mengandung ion gitu dan dia tidak simetris. Karena kalau dia itu ionik tapi simetris ya sudah nggak berguna gitu ya. Karena yang membuat dia itu bersifat piezoelektrik adalah ini tadi apa namanya? Polarisasinya gitu. Sampai situ bisa dipahami tak? Halo? Itu Bu, yang di bawah itu memendek Bu ya? Kita belum analisa yang bawah kan? Kita baru yang atas dulu toh. Sampai yang situ bisa dipahami belum? Susah masih. Iya, diam artinya apa, Ren? Coba Masih lanjut sulit, dulu ya? aja, Bu. Enggak, jangan dilanjut. Inilah, kalau gini, jadi nanti ini ada polarisasi di dalam bahannya dia sendiri, gitu ya. Ada polarisasi akibat medan yang diberikan. Paham ya? Kemarin Lore, Paham, Bu? paham ya? Kemarin kan gitu. Dia katakan panjangnya 1 cm gitu. Ketika diberi arah yang sama gitu ya, maka dia menjadi 1,2 cm misalnya gitu. Ketika dia diberi medan tapi dengan arah yang berbeda, dia memendek 0,9 misalnya. Paham maksud saya? Paham, Bu. Di situ maksudnya. Jadi katakan di sini bahannya sudah memiliki polarisasi ke bawah. Gitu. Nah, akibat dari medan yang diberikan, kemudian dia juga mengalami perubahan bentuk kan gitu ya. Ada displacement, ada perubahan bentuk itu. Nah, berubahnya ini menjadi tambah panjang atau tambah pendek itu ditentukan dengan polarisasi yang diakibatkan oleh medan yang diberikan. Gitu. Nah, medan yang diberikan itu polarisasinya kayak gini, paham ya? Jadi arah polarisasinya itu kalau di sini adalah plat dengan muatan positif, ini plat muatan negatif, dia ke kanan. Ya, itu arah medannya. Dan arah polarisasi itu sama dengan arah medan listriknya. Gitu. Jadi yang di sini dia arahnya kan ke bawah juga, jadi dia memanjang kan gitu. Sementara yang di bawah piezoelektrik yang tumpukan yang ada di bawah ini arahnya polarisasinya ke bawah apa ke atas? Ya. Ke atas ya, berlawanan. Jadi dia memendek. Jadi ini kalaupun melengkung, akhirnya melengkung kemana? Bawah, Bu. Iya, ke bawah. Gampang kan ya? Amin. Insya Insya Allah. Oke, ya wes. Kalau gitu, ini tolong latihan ya. Nggak usah dikumpulin lah. Dikumpulin apa enggak ya? Saya kadang-kadang itu nggak percaya, nggak dikumpulin terus nggak Bu, digarap. bertanya dong Bu, itu yang tadi tuh mau nanya aja. Tadi yang arah itu tuh berarti arah polarisasinya ya Bu? Iya. Yang arah ke bawah itu Bu? Ini arah polarisasinya polarisasi. Maaf. Kenapa? Berarti yang bawah ini salah bukan sih? Bawahnya ke atas ya sih? Kan soalnya kan negatif ketemu positif. Ya enggak. Kan bukan kita yang maksa. Jadi beda lagi kalau gini, nanti Anda mendesain. Gitu ya. Coba didesain supaya bimorphnya kan jadi aktuator yang dia geraknya ke atas. Gitu. Atau yang dia memendek, atau yang dia memanjang. Gimana coba? Paham maksud saya? Enggak. Ini kan kita baca aja gitu loh. Oh, kita nggak baca. Baca maksudnya gini. Kalau rangkaiannya seperti ini, nanti dia akan melengkung ke arah mana? Bisa nggak sih dia kemudian kalau ini ke atas ya oke lah. Anggap gini ya. Saya
Copy aja semua. Wes ya, muatannya sama. Iya, Bu. Oh kok muatan? Waduh, ini muternya mana ya? Maksud saya ini tak puter. Nah, gitu. Nah, kalau ini begini, ya, ini bagaimana? Tak kalian soal mana? Ini kalau di papan enak ya, cepat. Kalau di sini lama, gitu misalkan. Ya, ini diubah. Ini min, ini plus, ini min lagi. Ini arahnya dibalik, misalnya sama-sama ke atas. Misalnya gitu ya, atau oke lah, ini yang di seri belum ada. Astagfirullah. Yang ini tadi ya. Ketinggalan. Misalnya gini. Nah, dengan segala variasinya gitu ya. Ini kalau berbalikan dan seterusnya, ini gimana? Oke, ini diputar ya. Oke, kira-kira yang seperti ini. Karena kan ini A, B, C, D, E, F. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh lah. Bisa ya? Iya. Bisa. Lumayan ya. Saya juga pengen ngasih latihan untuk kuis. Ini nggak usah tugas deh gitu. Yang tugas nanti saya post aja ya, saya belum tuliskan. Sudah ada, itu soal kuis tahun, berapa tahun, pokoknya tahun-tahun yang lalu lah gitu. Nanti saya mau 1 soal apa 2 soal. Enggak untuk tugasnya gitu loh. Saya ambilkan dari kuis tahun-tahun yang lalu-lalu gitu. Tahun yang sebelum-belumnya. Mau 1 soal atau 2 soal untuk latihan? Direk 2 jawab soal, Bu. kok. 2 ya. Oke, Bu, iya, itulah Bu. biar terlatih. Baik. Setelah ini saya post ya. Ini sudah ditulis semua. Oke, tak tulisnya juga. Tak jangan podo ae kok ya. Sudah, Bu. Sama. Sudah ya. Oke, saya stop dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya?
mau nanya. Lanjut Itu dulu, Bu. aja. Boleh silahkan. Itu berarti kan tadi ada yang paralel sama seri ya, Bu. Itu bedanya berarti Mm-mm. kalau yang seri itu dia di tengahnya nggak ada kutubnya, Bu. Nggak ada, berarti dia sama kan? Katakan kalau dia, eh, iya, jadi dia sama. Yang katakan dia plus, atas plus, bawah min, gitu ya. Berarti untuk dua-duanya bekerja tegangan yang sama, atasnya plus, bawahnya min. Oh ya, terima kasih, Bu. Oke, Bu, saya mau tanya. iya silahkan. Kalau memendek memanjangnya itu berdasarkan dari perbedaan arah polarisasi bahan dengan medan. Iya, jadi Kak, coba sih atau tadi dikerjakan ya? Coba yang tadi dikerjakan. Saya tunggu. Tadi kalau yang pertama kan, eh, yang nomor satu, katakan ini urutannya ya dari yang kiri, 1, 2, terus ke atas ya, 3, 4, 5, 6. Ini coba. Yang pertama tadi kan ke bawah, gitu ya. Gitu. Oke, yang kedua itu kemana? Yang kedua sama panjang. Iya, yang kedua sama panjang, Bu. Yang kedua sama panjang. Nah, ini yang kita namakan memanjang. Jadi dia memanjang. Ini kan asumsinya adalah plat, oke lah ya, batangan ya, beamnya, piezoelektriknya itu jenisnya sama. Ya, jadi koefisiennya sama, gitu ya. D sama-sama D, tiga-tiganya itu angkanya sama, jadi materialnya sama. Jadi ini kan berarti pemanjangannya sama. Berarti untuk yang nomor 2 dia memanjang. Nah, untuk yang nomor 3 bagaimana? Melengkung ke atas, Bu. Ke atas, Bu. Ke atas, Bu. Paham semua ya? Gampang ya? Insya Allah, Bu. Insya Amin, Bu. Allah. Oke, nggak ada masalah ya. Oh iya, saya nemu ada video. Sebentar, saya tampilkan. Atau nanti saya tempel juga, tapi ini video punya orang ya. Jadi Video apa, Bu? video tentang piezoelektrik mungkin bisa menginspirasi untuk tentang bimorf ini, ya bimorf piezoelektrik ya, menginspirasi untuk proposal PKM-nya, bagaimana perkembangannya. Oh ya, kemarin kalau nggak salah masih ada 2 kelompok yang belum terbentuk ya. Nanti saya coba cari lagi, saya post supaya ngisi nama untuk proposal, karena nanti tidak ada ETS ya. Ada, maksudku, tapi ETS itu adalah seputar proposal Anda. Gitu. Ya. Seputar proposal. Jadi kalau Anda nggak ngerti proposalnya, atau nggak bikin, ya wes ETS-nya, wassalamualaikum. Gitu ya. Bentar. Mana ya? Oh, ini dia. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini kan yang tadi ya, stacking, yang tumpukan-tumpukan seperti yang di buku Leo tadi kan. Kalau dalam tumpukan, ya dia bisa besar. Nah, perhatikan ini. Ini yang tadi barusan kita bahas. Ini dalam bentuk yang lain.
Kita tadi masih bicara skalanya makro ya, besar. Nah, silahkan kalau mau buka-buka di sini ya. Di sini ini nggak hanya piezoelektrik, ada banyak sesuatu yang mungkin menginspirasi. Oke. Kemarin ada yang sempat izin, Bu, saya rekam, Ibu kuliahnya boleh? Saya bilang boleh. Dibagikan ke teman-teman boleh. Tapi yang nggak boleh adalah diupload di YouTube ya. Jangan. Gitu. Kenapa? Karena saya tidak bikin sendiri gitu. Gambar-gambar beberapa kan diambil dari sumber orang, nanti diperkatakan. Gitu ya. Jadi kalau mau berbagi ke teman-teman nggak apa-apa. Seandainya ada yang mau. Tapi asal jangan di-share di YouTube yang publik, jadi nanti bisa jadi perkara. Karena hari gini semua ya bergerak harus hati-hati. Kita saling menjaga aja. Oke, sampai di sini. Tadi mau dibagikan juga videonya? Saya tempel aja lah ya. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Sudah, kalau nggak ada, mungkin itu nanti sebentar tugasnya tak apa-apa lah, sambil digarap sambil liburan ya, dikumpulinnya minggu depan nggak apa-apa. Jadi setelah ini saya post, jadi saya tinggal ini video sama untuk assignment-nya. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri saja. Ada apa, Farid? Oh, enggak, Bu. Cukup, Bu. Oh, cukup. Ya wes. Yang tadi kan sudah bisa ya. Itu, iyalah, mungkin nanti saya akan keluarkan itu, nanti menentukan bimorf tadi. Ya, sebagian besar mungkin bimorf ya, karena endingnya kan ke sana. Kita merancang aktuator, ya kita merancang sensor. Cuma nanti kayaknya lebih ke aktuator. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk.